Dengan lebih menekankan kualitasnya dan bukan fokus pada kekurangannya, Paula mampu menghalau ketakutannya dan mendapatkan pekerjaan tersebut. Anda mungkin menyangka bahwa Anda sedang melindungi diri dari penilaian, penolakan, atau membuat seorang kesal. Tetapi ketika Anda membuat alasan dan membujuk diri Anda agar menunggu, maka Anda membatasi kemampuan Anda untuk mewujudkan mimpi Anda menjadi kenyataan. Saya heran dengan banyaknya waktu yang saya sia-siakan dalam hidup karena menunggu saat yang tepat. Menunggu sampai saya merasa yakin, menunggu sampai menurut saya pekerjaan saya sudah sempurna, atau menunggu sampai saya merasa ingin melakukannya. Mungkin Anda takut mengetahui bahwa Anda payah seperti putri saya. Biarkan saya mengatakan kepada Anda apa yang benar-benar payah. Menjadi tua dan menyesal karena Anda tidak pernah mengejar mimpi Anda. Umur 30 dan sadar bahwa Anda telah membiarkan perasaan takut terhadap pendapat teman-teman membuat Anda sewaktu muda tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh. Teman-teman yang tidak pernah lagi berhubungan dengan Anda, umur 56 dan sadar bahwa seharusnya 10 tahun yang lalu Anda menceraikan pasangan Anda. Umur 45 dan berharap andai saja Anda memiliki keberanian untuk mengerjakan sebuah proyek di tempat kerja yang sekarang Anda sadari dapat mengubah arah karir Anda, atau duduk mengikuti kuliah untuk memperoleh gelar demi menyenangkan orang tua. Padahal di dalam hati Anda tahu bahwa Anda ingin melakukan sesuatu yang lain dengan hidup Anda. Tidak ada waktu yang tepat, yang ada hanyalah sekarang juga. Anda punya satu kehidupan, inilah kehidupan Anda. Dan hidup itu tidak akan terulang lagi. Terserah kepada Anda untuk mendorong diri Anda memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, dan waktu untuk melakukannya adalah sekarang juga. Anda mengakui ide-ide Anda dengan mengejarnya. Menyedihkan rasanya mendengar dari Anda semua yang mempunyai ide kreatif atau konsep produk yang menunggu sampai ada orang lain yang memberikan pengakuan. Sedih sekali karena menunggu pengakuan akan menjadi kematian bagi mimpi-mimpi Anda. Bila Anda memiliki ide untuk sebuah pertunjukan atau sebuah buku, lalu Anda menunggu sampai ada eksekutif dari sebuah jaringan TV atau perusahaan penerbitan yang memilih Anda akan kalah. Ini seperti Tom di bar yang berharap pasangan jiwanya akan datang menghampiri dan memilih dia. Atau saya yang menunggu sampai merasa termotivasi untuk bangun dan bangkit dari tempat tidur. Menunggu sampai Anda siap tidak akan membuat impian Anda terwujud. Dunia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Dunia menghargai mereka yang cukup berani untuk berhenti menunggu dan memulai. Bila Anda bermimpi untuk tampil di televisi, saya bisa mengatakan kepada Anda berdasarkan pengalaman langsung bahwa eksekutif TV yang Anda harapkan akan menemukan Anda sebenarnya sekarang sedang menyaksikan YouTube mencari seseorang yang tidak menunggu. Orang yang punya keberanian untuk memulai, mencipta, serta menunjukkan diri mereka serta ide-ide mereka di luar sanalah yang akan menang. Satu-satunya perbedaan antara gagasan tentang sebuah novel yang ingin Anda tulis dan penulis Inggris, A.L. James, yang menulis novel, blockbuster, trilogi, 50 Shades of Grey, yang dibaca oleh hampir setiap wanita di dunia yang terjual 1 juta kopi dalam waktu 4 hari, adalah fakta bahwa dia tidak menunggu untuk mendapat izin, waktu yang tepat maupun merasa siap. Dia tidak menunggu sampai dia mendapatkan kontrak buku. Bahkan dia mulai menulis erotika di sebuah blog bernama Twilight. Dia menemukan keberanian untuk memulai lewat cara-cara kecil, kemudian terus-menerus menampilkan dirinya sampai kepercayaan dirinya tumbuh untuk menulis sebuah buku. Dan buku itu adalah 50 Shades of Grey. Buku yang diterbitkan sendiri oleh seorang ibu bekerja yang menulis pada waktu-waktu senggangnya. Dengan cara seperti itu jugalah musisi pemenang Grammy Ed Sheeran ditemukan. Usianya 15 tahun dan tanpa izin maupun jaminan akan ada orang yang memperhatikan. Dia memainkan lagu-lagu di sebuah taman di Inggris. Anda mendorong diri Anda sendiri untuk keluar dari zona nyaman dan memulai. Tidak ada cara lain. Anda tidak lagi menunggu waktu yang tepat. Anda mulai. Dengan cara itulah pemenang penghargaan Broad City mendapatkan pertunjukan hit mereka di Comedy Central. Mereka bertindak berani dengan memulai membuat film klip 3 menit menggunakan iPhone, kemudian memasangnya di YouTube.
Dan setiap bintang YouTube, mulai dari Taylor Oakley sampai fenomena tutorial makeup Michael Fan, pembawa acara My Drunk Kitchen, Hannah Hart, narator Minecraft, Tempi Cat, akan mengatakan kepada Anda bahwa seandainya mereka meminta diri mereka sendiri agar menunggu sampai merasa siap atau sampai mereka mendapat sponsor, pasti mereka akan tetap menjalani kehidupan yang membosankan, bukannya menciptakan kehidupan yang mereka impikan sampai tertawa sepanjang perjalanan menuju bank. Menunggu, berpikir, dan hampir melakukan tidak termasuk. Sebagaimana penjelasan Kira, untuk mengubah apapun yang harus benar-benar Anda lakukan. Almost doesn't count. Kira, 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Hampir saja saya tidak datang ke pesta blok yang diadakan oleh komplek yang kemarin malam karena merasa letih setelah bekerja. Hampir saja saya memutuskan untuk tidak menyumbangkan darah di truk yang mereka sediakan di sana. Hampir saja saya tidak memperkenalkan diri kepada perawat ramah yang saya jumpai yang juga menjadi donor. Hampir saja saya tidak kembali ke apartemen untuk mengambil peralatan pihak ketiga saya untuk diberikan kepada perawat itu sebelum saya pulang. Hampir saja saya tidak mengikuti kabarnya pagi ini. Dan ketika dia mengundang saya untuk membahas mengenai hal itu bersama dia dan teman-temannya, saya hampir saja tidak pergi karena masih mengenakan piyama, tidak pandai mengantri, dan tidak merasa siap. Tapi saya datang dan sekarang malam ini saya akan memasukkan 2 PC baru dan 2 lagi besok. Saya sudah resmi memiliki kualifikasi di NLC untuk bulan September dan sekarang sudah separuh jalan memasuki bulan Oktober. Pesan moral dari kisah ini adalah #almost doesn't count, #just do it. Perbedaan antara orang-orang yang mewujudkan mimpi mereka menjadi kenyataan dan mereka yang tidak hanya satu: keberanian untuk memulai serta kedisiplinan untuk tetap maju. Peraturan adalah pengubah permainan karena 5, 4, 3, 2, 1 mendesak Anda untuk keluar dari kepala Anda dan memulai. Dan peraturan akan menghitung 5, 4, 3, 2, 1 untuk membantu Anda terus melangkah. Dan hal itulah membawa kita kembali kepada Tom yang sedang berada di bar di Hyatt Regency di Chicago. Apakah dia akan menghampiri gadis di seberang ruangan atau memutuskan untuk menunggu? Ya, tergantung pada siapa yang mengambil keputusan untuk Tom. Apakah hati Tom yang akan mengambil keputusan atau otaknya? Apakah impian Tom yang akan menang atau ketakutannya? Rosa Parks menawarkan nasihat yang mengagumkan untuk saat-saat seperti ini. Tom harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam hatinya, Tom tahu apa yang harus dia lakukan. Menunggu tidak akan membantu. Menunggu hanya memperburuk keadaan. Ketika Anda duduk dengan perasaan takut dan tidak yakin, pikiran Anda akan membuat perasaan itu semakin kuat. Itulah yang disebut efek lampu sorot. Dan itu adalah salah satu dari sekian banyak tipu muslihat yang dimainkan oleh otak Anda dalam usahanya menjaga Anda agar tetap aman. Ketakutan yang dirasakan Tom nyata. Ketidakpastian itu menakutkan. Rasa tidak percaya diri bisa melumpuhkan. Tidak seorang pun yang ingin ditolak atau merasa seperti orang bodoh. Tidak seorang pun yang ingin mengetahui bahwa mereka payah. Itulah sebabnya mengapa momen sebelum Anda memasuki rapat networking, sebuah pesta, suatu wawancara, kafetaria, atau menghampiri seseorang yang menurut Anda menarik bisa terasa menakutkan. Kita memikirkan tentang apa yang salah atau betapa aneh rasanya bila tidak ada yang menyambut kita meski terdapat banyak kemungkinan. Akan tetapi, keamanan bukan yang diinginkan oleh Tom. Tom ingin membangun kembali kehidupannya dan menemukan cinta lagi, dan itu akan membutuhkan keberanian. Meskipun mengambil langkah pertama untuk mencapai sisi lain bar sangat menakutkan, tetapi Tom akan menyadari bahwa semua daya tarik, keajaiban, dan kegembiraan dalam hidup terjadi pada saat dia mengambil langkah pertama itu. Anda dapat merasakan ketidakpastian dan tetap siap. Anda dapat merasa ketakutan tetapi tetap melakukannya. Anda bisa takut terhadap penolakan tetapi tetap berusaha untuk mendapatkannya. 5 detik keberanian mengubah segalanya. Tom mulai menghitung dalam hati. 5, 4, 3, dan begitu dia sampai ke angka 2, dia mulai berjalan melintasi ruangan. Dia tidak tahu apa yang akan dia ucapkan kepada gadis itu.
Jantungnya berdegup. Tetapi untuk kali pertama setelah sekian lama dia tidak merasa kaku. Dia merasa hidup. Semakin mendekati dia, jantungnya semakin berdebar. Gadis itu membalikkan badannya tepat saat dia sudah mendekat. Yang terjadi selanjutnya adalah tidak relevan. Tidak penting apa yang terjadi karena bisa saja gadis itu menjadi pasangan jiwanya atau tidak. Akhir dari kisah ini tidak relevan. Satu-satunya hal yang penting adalah awal dari kisah itu, bahwa Tom membuat pilihan untuk memulai kehidupannya lagi. Dengan cara itulah Anda mendengarkan hati Anda. Entah Anda mulai berkencan lagi, memulai sebuah perusahaan, atau memulai kanal YouTube. Anda harus menemukan keberanian untuk mulai. Perhatikan betapa inginnya kita memperoleh kepastian bahwa Tom berhasil mendapatkan gadis itu. Memang bagus untuk alur cerita film, tetapi intinya bukan. Mendapatkan gadis itu, hidup ini tidak seperti novel Nicholas Sparks. Hidup ini sulit dan berat. Lalu tiba-tiba berubah menjadi cemerlang dan mengagumkan. Lagi pula, bisa saja gadis itu sudah bertunangan. Bisa saja dia bukan orang baik. Apapun yang terjadi, gadis itu bukan sumber kekuatan dalam kisah ini. Tomlah sumber kekuatan. Harta dalam hidup Anda terkubur di dalam diri Anda, bukan di dalam diri orang lain. Tom adalah sumber kekuatan dalam hidupnya dan Anda adalah sumber kekuatan dalam hidup Anda. Anda membuka kunci kekuatan itu ketika Anda mendengarkan suara hati Anda dan mendorong diri Anda dengan 5, 4, 3, 2, 1 guna menghargai kekuatan itu. Pada saat Anda menemukan diri Anda yang sesungguhnya, maka itu yang akan menjadi karunia yang lebih penting dari segalanya. Melody Flower. Saya menggunakan The 5 Second Rule setiap hari berulang-ulang kali sejak Dallas. Peraturan ini membantu saya menyingkirkan pikiran-pikiran negatif, membantu saya menjangkau orang-orang dan mulai pembicaraan yang mungkin tanpa peraturan tidak akan saya mulai. Peraturan menghadirkan diri saya yang sesungguhnya dengan lantang, dan bagi saya itu adalah karunia yang lebih penting dari segalanya. Menjadi diri saya dan juga menunjukkan kepada putri saya cara menggunakannya. Terima kasih Mel. Jean Baptiste juga melihat hal ini. Dia menulis kepada saya bahwa dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang dan membuat saya menjalani kehidupan yang saya inginkan, dan bahwa bertindak adalah satu-satunya cara guna menciptakan ruang saya sendiri di dunia. Jean Baptiste. Hello, saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa saya mengagumi karya Anda, juga ide-ide yang Anda bagikan kepada dunia. Saya berumur 19 tahun dan menyaksikan ceramah TED Anda, termasuk ceramah-ceramah Anda yang lain telah membuat saya menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang dan membuat saya menjalani kehidupan yang saya inginkan, dan bahwa bertindak adalah satu-satunya cara guna menciptakan ruang saya sendiri di dunia. Saya percaya bahwa setiap orang mampu menghadirkan sesuatu yang baru dan asli di dunia yang kita tinggali ini. Sungguh, Anda telah membantu saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Teruslah mengubah dunia detik demi detik. Salam, Jean. Sebagaimana dikatakan oleh Jean Baptiste, saya juga percaya bahwa setiap orang mampu menghadirkan sesuatu yang baru dan asli di dunia yang kita tinggali ini. Potensi kehebatan yang besar ada di dalam diri kita masing-masing. Cara Anda mengaktifkan kekuatan Anda adalah dengan menemukan keberanian yang Anda butuhkan setiap hari untuk mendorong diri Anda maju. Ketika Anda mendengarkan suara hati Anda, bangun dan hadapilah hari, Mel. Hadapi dan mulailah berjalan, Tom. Jaga keponakan-keponakanmu, Catherine. Jangan serahkan kursimu, Rosa. Apa yang harus Anda lakukan menjadi jelas. Tidak ada perdebatan manakala Anda mengikuti apa yang ada di dalam hati Anda. Satu-satunya hal yang akan membuat diam ocehan di kepala Anda adalah keputusan untuk bergerak. Seperti yang saya katakan di awal buku ini, Anda hanya sejauh satu keputusan dari kehidupan yang sangat berbeda. Kita semua begitu takut pada ketidakpastian sehingga menginginkan jaminan. Bahkan sebelum mencoba, kita menginginkan bukti bahwa apabila kita mengambil sebuah resiko, kita juga akan mendapatkan gadis itu. Bahkan seandainya Tom berhasil mendapatkan gadis itu, bukan menjadi bukti bahwa Anda juga akan mendapatkannya. Mendapatkan gadis itu atau pemuda itu dalam hal ini adalah permainan angka. Untuk memainkan permainan apapun, Anda harus mulai.
Tom menang, sementara Anda harus tetap bermain. Jika Anda ingin mewujudkan mimpi Anda menjadi kenyataan, bersiaplah untuk melakukan permainan yang lama. Hidup bukanlah transaksi satu dan selesai. Anda harus bekerja untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tahukah Anda permainan Angry Bird? Ropio, merek yang menciptakan permainan itu, sudah meluncurkan 51 permainan yang tidak sukses sebelum mereka mengembangkan Angry Bird. Bagaimana dengan bintang The Avenger, Mark Ruffalo? Tahukah Anda berapa banyak audisi yang dia ikuti sebelum akhirnya mendapatkan peran pertamanya? Hampir 600, bahkan Baby Ruth 1330 kali. Luput memukul. Vacuum cleaner favorit saya adalah Dyson. Tidak heran mengapa vacuum cleaner tidak payah dalam menghisap debu. James Dyson sudah menciptakan 5127 prototip, dan yang terakhir ini akan membuat Anda takjub. Picasso telah menciptakan hampir 100 karya besar sepanjang hidupnya. Namun yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang adalah bahwa secara keseluruhan dia menciptakan lebih dari 50.000 karya seni. Apakah Anda memperhatikan angka yang terakhir? 50.000 itu berarti 2 karya seni per hari. Kesuksesan adalah permainan angka, dan Anda tidak akan menang bila Anda terus mengingatkan diri Anda agar menunggu. Semakin sering Anda memilih keberanian, semakin besar kemungkinan Anda akan berhasil. Ketika 5, 4, 3, 2, 1 Anda mendorong Anda maju, Anda akan menemukan keajaiban dalam hidup, dan Anda akan membuka diri Anda kepada dunia, kepada kesempatan, dan kepada kemungkinan. Mungkin Anda tidak mendapatkan gadis itu, bagian itu, atau jawaban yang Anda inginkan, tetapi bukan itu intinya. Pada akhirnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berarti. Anda akan menemukan kekuatan di dalam diri Anda. Tunggu, biar saya pikirkan dahulu.